Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pelajaran agama Islam untuk kelas 1 SD, yakni dengan tema Aku Cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita awali dengan sama-sama kita melantunkan sholawat Badar. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Arti sholawat Badar itu, rahmat keselamatan Allah tetap untuk Nabi Muhammad. Rahmat keselamatan Allah tetap untuk kekasih Allah. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat penyayang. Salah satu contoh di dalam buku ini diceritakan bahwa pada hari raya Idul Fitri, Nabi besar Muhammad SAW melihat anak kecil yang menangis. Lalu beliau berkata, "Jangan menangis anakku, aku akan membahagiakanmu." Dan di cerita yang lain juga dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW di akhir hidupnya selalu memikirkan tentang keadaan umatnya. Ketika Jibril datang untuk menyampaikan bahwa nanti sebentar lagi dia akan dicabut ruhnya oleh Allah SWT, lalu Nabi besar Muhammad SAW bertanya tentang umatnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Beliau sangat menyayangi umatnya sehingga di akhir hayat beliau pun masih memikirkan bagaimana keadaan umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak contoh-contoh yang lain juga yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW ini orang yang pengasih dan juga penyayang. Beliau sering ketika di pasar bertemu dengan seorang yang lelaki buta. Dan dia lelaki buta ini sangat benci dengan Nabi besar Muhammad SAW. Padahal orang buta ini tidak pernah melihat bagaimana wujud asli dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sifatnya. Orang buta ini tidak pernah tahu. Tetapi dia sangat-sangat membenci Nabi besar Muhammad SAW. Karena orang ini juga beragama Yahudi. Ketika orang menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW, maka orang ini selalu mengejek, menghina Nabi besar Muhammad SAW. Selalu mengatakan bahwa Nabi besar Muhammad ini adalah orang yang gila, orang yang menyebarkan fitnah. Itu yang dikatakan oleh orang buta ini. Tetapi Nabi besar Muhammad SAW sering memberikan sodakoh kepada orang buta yang tua ini. Bahkan menyuapi orang tua yang buta ini terus menerus, tanpa dia memikirkan bahwa orang buta tua ini selalu menghinanya. Sampai akhir hidup Nabi besar Muhammad SAW,
Kemudian si buta tua ini tidak pernah diberikan sodako, diberikan makanan, karena Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Nah, melihat keadaannya ini, lalu orang buta tua ini bertanya-tanya, kemana orang yang sudah memberikan saya sodako, memberikan saya uang, memberikan saya makanan ini? Lalu pada suatu ketika datanglah sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menemui orang tua buta ini, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dia mulai menyuapi orang tua buta ini, memberikan uang. Ketika dia menyuapi orang tua buta ini, orang tua buta ini lalu berkata, sepertinya kamu bukanlah orang yang selalu menyuapiku. Siapa sebenarnya kamu? Dia mulai bertanya seperti itu. Karena caramu menyuapi bukanlah seperti orang yang sering menyuapi aku dulu dengan lembut, dengan penuh kasih dan sayang. Sepertinya kamu bukan orang yang dulu pernah menyuapi aku. Lalu dengan mulai menghina Nabi Muhammad SAW, orang tua ini berkata, tahukah kamu siapa Muhammad itu? Muhammad itu orang yang selalu membuat keonaran, selalu membuat fitnah. Dia adalah orang yang paling aku benci, kata orang tua buta itu. Mendengar perkataan ini, sahabat pun lalu menyuapinya dengan keras karena saking marahnya bahwa Nabi Muhammad SAW dihina. Kemudian orang tua buta ini berkata, sudah, jangan suapi aku. Lalu sahabat Nabi ini pun berkata, hei orang tua buta, aku memang bukanlah orang yang sering menyuapi kamu, tetapi aku adalah sahabat dari orang yang menyuapi kamu dulu. Tahukah kamu kemana orang yang selalu menyuapi kamu itu? Kemudian dia berkata, dia yang telah menyuapi kamu itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kini dia telah meninggal dunia. Lalu orang tua buta itu pun lalu menangis, bersedih karena telah menghina Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merasa kehilangan sosok orang yang pernah mengasihi dan menyayanginya. Lalu seketika itu pun orang tua buta ini lalu menangis dan menyatakan diri untuk masuk ke dalam Islam. Nah, inilah contoh cerita bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki rasa kasih dan sayang yang sangat tinggi. Bagian berikutnya dari pelajaran agama Islam yang B, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dituliskan yakni kata Ar-Rahman. Ar-Rahman yang artinya Maha Pengasih. Allah Maha Pengasih. Artinya Allah SWT memberikan kita kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluknya, apapun agamanya,
Meskipun orang itu jahat, orang itu baik, orang itu berbuat jelek, bermaksiat, bahkan orang itu kafir sekalipun, Allah SWT memberikan kasih-Nya. Kasih di sini ya seperti tetap memberikan dia rizki, tetap memberikan dia kesehatan. Nah, itu salah satu contoh dari kasih-Nya Allah SWT, yang meski bukan dia beragama Islam, tetap Allah SWT itu memberikan kasih-Nya kepada seluruh makhluknya, bukan hanya kepada manusia, tetap kepada hewan sekalipun, tumbuhan, tetap Allah SWT memberikan kasih-Nya kepada seluruh makhluknya. Nah, inilah pengertian dari Ar-Rahman itu sendiri, yaitu Allah Maha Pengasih. Berikutnya adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah Maha Penyayang. Artinya Allah SWT juga memiliki sifat Maha Penyayang. Allah menyayangi tentu orang-orang yang tertentu. Jadi bukan seperti yang tadi, Allah mengasihi seluruh makhluknya. Tetapi kalau menyayangi, ya ini khusus untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang mentaati Allah, orang yang mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentu saja kita sebagai umat Islam yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan level dari sayang ini lebih tinggi daripada kasih. Karena yang namanya sayang, jika orang disayangi, maka dia tentu juga akan dikasihi. Artinya apapun yang kita inginkan, Allah akan mengabulkannya. Allah akan memberikan segala yang kita butuhkan. Nah, ini untuk level orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian, ini dua dulu sifat dari Allah SWT, yaitu Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Di buku sudah ada gambar-gambar contoh-contoh, yakni contoh kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Silakan dipelajari, dilafalkan sholawat badar, kemudian arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Sekian, assalamualaikum